than $480 million. That's almost $500 million. And that's difficult to comprehend for a lot of people. 2006, you made a huge stock sale, and you received over $100 million in that year alone. Your company is now bankrupt. Our economy is in a state of crisis, but you get to keep $480 million. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Anggun Wijayanti. Saya dari kelas MJ5D, dan di sini saya akan menyelesaikan tugas manajemen resiko dengan judul analisis manajemen resiko dari kasus bangkrutnya Lehman Brothers. Oke, yang pertama itu apa sih Lehman Brothers? Lehman Brothers adalah perusahaan jasa keuangan global Amerika Serikat yang merupakan bank investasi terbesar keempat Amerika Serikat dengan total 25.000 karyawan di seluruh dunia. Lehman Brothers melakukan bisnis di bidang perbankan, investasi, ekuitas, penjualan dan perdagangan pendapatan tetap dan derivatif, terutama sekuritas Treasury US. Amerika Serikat, penelitian manajemen investasi, ekuitas swasta, dan perbankan swasta. Lehman Brothers itu sendiri didirikan oleh Henry Emanuel dan Mayor Lehman pada tahun 1850 sampai 2008. Baik, selanjutnya ini adalah latar belakang bangkrutnya Lehman Brothers. Kebangkrutan perusahaan ini disebabkan karena adanya krisis yang terjadi pada tahun 2008, yang disebabkan krisis subprime mortgage dikarenakan kredit itu macet yang terjadi pada perusahaan properti dan real estate yang berada di Amerika Serikat. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah tidak berjalan sesuai rencana. Mereka mengira bahwa perusahaan properti dan real estate akan memberikan kontribusi besar dalam pendapatan negara, sebab kebutuhan akan rumah ataupun tempat tinggal masih terlihat tinggi. Namun yang terjadi adalah runtuhnya perusahaan properti dan real estate di negara tersebut. Baik, selanjutnya ini adalah faktor kebangkrutan lain. Yang pertama ini adalah ekspansi yang berlebihan. Lehman Brothers terlibat dalam ekspansi bisnis yang agresif selama beberapa tahun krisis. Pada tahun 2007-2008, Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi terbesar dalam 60-70 terakhir. Dan itu menyebabkan resesi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat dan memicu krisis ekonomi global. Pada 2001, Bank Sentral Amerika Serikat melakukan kebijakan penurunan suku bunga kredit hingga 1%. Untuk menstimulus perekonomian Amerika Serikat yang saat itu jalan di tempat karena krisis .com pada 11 September. Stimulus ini dibuat agar cicilan murah perekonomian muter terus dan muter kembali. Salah satu bank investasi bank terbesar di sana yaitu Lehman Brothers, bank investasi bank terbesar di Amerika Serikat pada zamannya. Dia menemukan ada peluang setelah The Fed mengeluarkan suku bunga 1%. Tadi karena bank ini memiliki bifokus bisnis model di bidang development property atau pengembangan pengajuan KPR pada saat itu. Pada saat itu, dia mengalami keuntungan yang sangat besar. Tergiur atas keuntungan yang besar, Lehman Brothers juga menyalurkan KPR kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau tidak tepat atau bisa disebut subprime mortgage. Jadi, inovasi Lehman Brothers ini memfasilitasi para kreditur yang sebelumnya sulit mendapatkan rumah jadi dibuat gampang. Dari bunga sedikit lebih besar daripada biasanya. Bagaimana jika ada yang telat membayar bahkan tidak membayar? Nah, rumahnya yang akan disita Lehman Brothers dijual kembali di pasar properti. Mereka berpikir bisnis ini resikonya kecil karena pasar properti pada saat itu sedang naik-naiknya. Padahal kategori ini memiliki kategori yang sangat besar karena menyumbang kredit bermasalah karena ketidakmampuan membayar cicilan. Pada pasar KPR itu punya surat berharga yang namanya MBS. Semakin naik harga properti, maka semakin naik juga harga MBS. Pada saat itu nilai MBS di angka triple AAA
dari lembaga peringkat standar atau Standard and Poor atau S&P. Nah, ini investasi ini ada investor baik, selanjutnya ini adalah tentang hal yang dilakukan oleh Lehman Brothers, melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan agar mengurangi resiko kegagalan internal, meningkatkan rekrutmen tenaga kerja yang berkualitas agar dapat menganalisis resiko secara komprehensif, memperbaiki proses manajemen resiko, transparansi, dan melakukan pelaporan yang lebih baik. Itu tentunya. Selanjutnya ini adalah pemantauan likuiditas yang aktif. Melakukan pemantauan likuiditas secara aktif dan merancang skenario stres untuk mengidentifikasi bagaimana perusahaan akan bereaksi terhadap kondisi pasar yang tidak menguntungkan. Rencana manajemen krisis yang efektif, risiko bisnis, penilaian risiko makroekonomi, kebutuhan terhadap regulasi dan standar industri. Baik, selanjutnya ini adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah Lehman Brothers merupakan perusahaan yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian global. Bangkrutnya Lehman Brothers menjadi penyebab utama terjadinya krisis moneter pada tahun 2008. Sehingga dalam mengantisipasi, pilot seperti Lehman Brothers adalah dengan menerapkan langkah mitigasi baik dengan metode analisis manajemen resiko ataupun dengan penerapan Principle for Financial Conglomerate Supervision. Eh, Perbedaan. Pertama, Pak Heri ingin memiliki sebuah rumah, tetapi penghasilannya sangat rendah. Makelar pun mendatangi Pak Heri dan menawarkan mortgage. Makelar kemudian menghubungi bank dan bank menyetujui walau Pak Heri memiliki penghasilan rendah dan tidak ada kerja tetap. Bank pun menerbitkan subprime mortgage dengan kriteria tanpa down payment dan dengan adjustable rate mortgage, yang pada 2 tahun pertama bisa saja bunganya sangat rendah, namun di tahun berikutnya bisa meroket tajam. Kemudian bank mengumpulkan subprime mortgage dan mengumpulkannya dan menjual ke bank investasi. Bank investasi membeli banyak kumpulan subprime mortgage dan memasukinya ke dalam CDO atau Collateralized Debt Obligation. CDO adalah sebuah produk investasi yang berisi MBS dan produk lainnya seperti pinjaman kartu kredit, pinjaman pelajar, dan lainnya. CDO dibagi ke dalam 3 tranches atau strata. Strata 1 dengan rating AAA yang berarti investasinya cukup aman. Strata kedua dengan rating BBB, ya masih aman lah. Dan strata ketiga dengan rating BB yang berarti sangat berisiko. Subprime mortgage terkadang dimasukkan ke dalam CDO lapisan BBB atau BB. Pertanyaannya, kenapa bank mau mengeluarkan produk subprime mortgage padahal kemungkinan gagal bayar atau default dari pemilik rumah sangat tinggi? Well, pada dasarnya karena harga rumah terus meroket dan jika pemilik subprime mortgage atau pemilik rumah yang berpenghasilan rendah gagal bayar, bank komersial hanya perlu menyita rumah tersebut dan menjualnya kembali ke pasaran. Dan bank komersial masih tetap mendapatkan untung karena harga rumah terus naik sepanjang waktu. Bank investasi juga tidak peduli subprime mortgage punya bunga tinggi dan yang penting mereka bisa menjual MBS yang diminta investor. Oleh karena itu, subprime mortgage begitu laris diikuti dengan harga rumah yang terus menggelembung tinggi. Semua orang berpesta, orang suka uang. Diiringi meroketnya harga rumah, bank semakin gila dalam hal subprime mortgage. Bank memberi subprime mortgage kepada pembeli rumah tanpa meminta slip gaji dan tidak peduli apa pekerjaannya, yang artinya pengangguran tanpa pendapatan pun bisa memiliki rumah. Pada saat itu, pinjaman subprime mortgage melonjak gila-gilaan. Dan lebih parahnya lagi, subprime mortgage yang berada di tranches atau strata BB dengan skor FICO buruk yang tidak berhasil dijual oleh bank investasi kepada investor karena sangat berisiko dan dianggap investasi sampah, alih-alih membuang, mereka malah memoles kembali subprime mortgage yang
tidak laku dan memasukkannya kembali ke dalam tranche BBB atau AAA. Lah, pertanyaannya, kok bisa? Jawabannya, mereka membayar perusahaan kredit rating seperti S&P, Moody, Fitch, dan lain-lain untuk memberi rating bagus atas produk investasi sampah mereka. Tidak ada yang menyadari. Kegilaan ini pun dinikmati selama beberapa tahun. Saat orang dengan subprime mortgage mulai gagal bayar atau default, bank menyita rumah dan menjual kembali ke pasaran. Bank masih untung. Namun ternyata gagal bayar meluas di beberapa wilayah Amerika Serikat. Tapi The Fed dan pihak lainnya mengatakan kalau itu sifatnya regional dan sementara. Di kondisi ini, beberapa orang melihat ini sebagai bom waktu yang akan meledak. Orang-orang itu akhirnya bertaruh melawan pasar perumahan Amerika Serikat melalui Credit Default Swap atau CDS. Mereka yang memprediksi pasar perumahan Amerika Serikat akan runtuh tak lama lagi, kemudian mendatangi perusahaan asuransi dan menawarkan untuk mengasuransikan obligasi mortgage mereka. Perusahaan asuransi dengan senang hati menerima tawaran tersebut karena tidak mungkin pasar perumahan Amerika jatuh, dan mereka pun membuat produk asuransi bernama Credit Default Swap atau CDS. CDS bekerja layaknya asuransi. Pihak pengaju CDS wajib membayar premi rutin kepada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi wajib membayar ganti rugi kalau pasar perumahan Amerika Serikat jatuh. Namun berbeda dengan asuransi pada umumnya, CDS tidak diregulasi sehingga perusahaan asuransi tidak punya dana cadangan untuk membayar klaim jika pasar perumahan Amerika jatuh. Perusahaan asuransi mengeluarkan CDS gila-gilaan pada saat itu. Di sini, harga rumah masih stabil dan perusahaan asuransi bergabung dalam pesta yang siap untuk berakhir. Foreclosure rate makin naik karena orang-orang mulai gagal bayar dan rumah mereka disita. Awalnya tidak terlalu bermasalah hingga pada tahun 2008 foreclosure rate mencapai angka tertinggi dan banyak sekali orang dengan subprime mortgage gagal bayar dalam waktu bersamaan. Jutaan rumah disita oleh bank. Bank pun menjual rumah dengan jumlah sangat tinggi ke pasaran, sementara permintaan sangat rendah. Di sini hukum ekonomi mengambil peran. Gelembung perumahan pun pecah. Harga rumah terjun bebas. Pemilik mortgage biasa atau prime mortgage pun meninggalkan pembayaran mortgage mereka karena nilai rumah berada jauh di bawah nilai mortgage yang harus mereka bayar. Kondisi semakin parah. Bank sangat panik. Mereka tidak tahu kemana harus menjual rumah sebanyak itu. Bank investasi kesulitan menjual MBS dan CDO karena harga yang ikut jatuh. Bank-bank besar pun mulai dinyatakan bangkrut. Dan secara resmi, pasar perumahan Amerika Serikat runtuh. Di lain sisi, pemilik kredit default swap mengklaim asuransi mereka atas jatuhnya pasar perumahan Amerika Serikat senilai ratusan miliar US dollar. Namun perusahaan asuransi tak punya uang cadangan untuk membayar klaim tersebut. Secara resmi, bom waktu telah meledak dan sistem finansial Amerika Serikat macet dan membeku. Dunia pun ikut kecipratan krisis. Pemerintah pun memutuskan membailout perusahaan asuransi raksasa AIG senilai 180 miliar US dollar untuk membayar klaim CDS yang tak sanggup mereka bayar. Pemerintah Amerika Serikat total mengeluarkan dana bailout senilai 700 miliar US dollar melalui program TARP. Akhir, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.